Halo semuanya, di sini gue Anggi dan kali ini gue bakal menjelaskan apa saja yang ada di kelas grafik. Yang gue bakal jelasin itu ada 6 ya, semoga kekejar semuanya. Kalau misalkan durasinya kepanjangan, gue mungkin bakal ngambil 3 aja. Yang pertama ada draw rect, draw oval, draw line, string, round rect, dan polygon. Oke, di sini gue akan menjelaskan mulai dari draw rect. Jadi draw rect ini adalah sebuah grafik yang akan membuat atau mempresentasikan hasilnya menjadi sebuah persegi atau persegi panjang. Untuk penulisan draw rect sendiri itu kita tinggal tulis G, lalu di sini draw rect. Nah, ini yang paling atas. Itu tinggal CTRL plus spasi ya, biar kayak tadi ada pilihan. Lalu tekan enter aja. Nah, setelah itu ini kita ada 4 ini nih. 4 poin atau 4 parameter. Yang pertama ini adalah X, lalu yang kedua adalah Y, yang ketiga adalah width, yang keempat height. Nah, untuk membuat draw rect atau persegi, di sini kita membutuhkan titik temunya. Titik temunya ini mulai dari X dan Y-nya. Jadi jika diilustrasikan bentukannya, kita buka paint dulu. Jika diilustrasikan untuk draw rect ini, misalnya di draw rect X nya 10, Y nya 10, berarti ini mempresentasikan bahwa titik temunya adalah di X nya 10. Bentar, ini X ya, ini X, ini Y, lalu di sini ada 10. Ini X10 dan Y10. Ini akan mempertemukan titik X dan Y-nya dulu. Berarti di sini kan, ibarat katanya gitu tuh. Jadi 10 10. Ini untuk X dan Y. Lalu width dan height-nya buat apa? Width dan height-nya ini untuk mempertebal X dan Y ini. Jadi misalkan width-nya di sini 40, height-nya 20. Iya udah nggak 20. Nah, jadi kalau misalkan width-nya 40, lalu height-nya 20, maka mempresentasikan di sini kita akan mengambil 4. 1 2 3 4, 40 kan. Ini 20, 30, 20, 30, 40, 50. Nah, ini kenapa nggak ada di angka 40 melainkan di angka 50? Ini karena angka width, jadi si width ini hasil tambahan dari si X, jadi 40 ditambah X jadinya 50 gitu. Nah, ini juga sama untuk si height-nya ini sama kayak seperti width-nya, jadi dia sama seperti height ditambah Y, hasilnya 30. Berarti dia di sini 30. Jadi kita bisa mempresentasikan bahwa di sini kita tarik ke 50, lalu begini ke 30. Lalu karena ini draw rect, dia berbentuk kotak, jadi kita ambil lagi di sini. Jadi ini satu sisi kan. Itu tuh. Ini. Nah, ini untuk width-nya. Ini untuk width. Ini untuk height. Maka berbentuknya sebuah kotak. Coba buat kita running dulu. Nah, bisa dilihat ya. Bisa kita lihat di sini ada kotak kecil ya. Ini hasil dari draw rect-nya. Nah, ini titik temunya 10, X-nya 10, Y-nya 10, ketemu di sini. Lalu kita tarik 40. 50 kan di sini. Setelah itu 20 itu height, tarik 20 ke 30 jadinya. Karena 30 kan 20 tambah 10, jadi 30. Lalu berbentuklah sebuah kotak. Nah, ini adalah penjelasan tentang draw rect.
Oke, setelah sudah untuk draw rect, selanjutnya gue bakal menjelaskan tentang draw oval. Di draw oval ini adalah sebuah apa ya nyebutnya, sebuah bentuk untuk membuat oval atau lingkaran. Jadi untuk draw oval sendiri ini kita kasih draw. Jika kalian ingin membuat sebuah lingkaran atau membuat oval atau membuat lonjong gitu ya, draw oval adalah salah satu yang tepat untuk membuat hal tersebut. Jadi untuk draw oval sendiri ini nggak jauh beda dengan draw rect. Dia yang pertama dapat X dan di sini Y. Di sini ada width. Di sini ada height. Nah, di draw oval ini juga sama kayak si draw rect, nggak jauh beda. Yang membedakan draw oval dan draw rect ini hanya bentukannya aja. Kalau draw oval itu lingkaran, kalau draw rect ini dia persegi. Jadi kita hapus dulu. Oke, kita hapus, terus kita buat ini kan ada X dan Y. Misalnya X nya 10, Y nya 10. Berarti ini kan kita mempertemukan sebuah X dan Y kan. Dapat di sini nih. Dapat di sini. Bentar. Titik. Dapat di sini nih. Dapat di sini, lalu kita menentukan width dan height-nya. Jika tadi width dan height-nya 40, misalnya di sini 40. Ini 20. Maka ini akan membuat sebuah oval ya, oval bulat lonjong gitu. Coba kita testing aja dulu. Nah, kayak gini nih. Tuh, lonjong. Kalau misalkan kalian ingin membuat lingkaran sempurna, tinggal di sini kasih sama aja 40-40. Maka dia bakal jadi lingkaran sempurna. Tuh. Ini kenapa jadi lingkaran sempurna? Karena yang bisa kita lihat 40 ini tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa 10 ditambah width-nya 40 menjadi 50 kan. Lalu di sini ada tambahan lagi 40, 50. Di sini width height-nya ditambah Y jadi 50. Berarti di sini nih. Nah, karena sudah ketemu 50 dan 50, berarti kita tinggal membuat lingkarannya dari sini. Jadi gini nih. Ini anggap aja ini lingkaran sempurna lah ya, kayak tadi. Jadi hasilnya seperti lingkaran sempurna gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari draw oval. Sama seperti draw rect ya. Pertama nentuin X dan Y nya dulu, titik koordinatnya. Habis itu dia akan membuat lingkarannya dengan width dan height-nya. Nah, gini. Oke, kalau misalkan sudah untuk draw rect dan draw oval, selanjutnya kita akan membahas draw line. Di draw line ini adalah sebuah garis saja gitu ya. Jika kalian ingin membuat garis, satu biji gitu ya, garis biasa lah pokoknya, maka draw line lah yang tepat untuk membuatnya. Dengan membuat draw line ini kita bisa membuat sebuah garis apa aja gitu. Cara menuliskannya kita tulis aja draw L. Nah, di sini ada draw line, kita enter. Oke, untuk draw line ini ada X1, Y1. Di sini X2,
Y2. Jadi kenapa X1 dan Y1 dan X2 dan Y2? Karena pertama kita menentukan dulu, lagi-lagi kita menentukan dulu titik temunya. Jadi titik temunya mau di mana? Cara menentukannya dari X1 dan Y1. Misalkan X1-nya 10, Y1-nya 10. X1, Y1 10. Setelah itu, jika sudah menentukan titik temunya, jadi kan di sini kan berarti kan, di sini titik temu ini 10 udah ketemu titik temunya. Setelah ketemu, kita akan membuat garis, dimana kita setelah ketemu kita akan membuat garis dengan cara kita menentukan titik temu yang kedua. Nah, ini titik temu yang kedua ini kita menggunakan X2 dan Y2. Jadi misalkan X2 nya ini 40, Y2 nya 40 juga. Coba hasilnya seperti apa? Coba kalian pikirin dulu beberapa detik. Kalau misalkan sudah, baru akan saya jawab. Sudah kepikiran bakal kayak gimana jadinya? Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan kita running, dia hasilnya akan seperti ini. Apa ada yang sama jawabannya kayak gini? Atau beda? Oke, kalau misalkan ada yang beda dan belum paham, gue bakal jelasin dikit kenapa begini. Ini karena kan titik temunya di sini kan, 10 dan 10 di sini. Lalu dia narik ke sini 50 nih. Nah, ini X kedua nih di sini nih. Tuh, ini kita ambil garis dulu. X2 di sini 50 kan. Karena 50 kan width ditambah X. Jadi 50, 40 ditambah 10, 50. Lalu ini belum kelar nih, kan kita udah ketemu 50-nya nih. Lalu kita cari Y keduanya. Y keduanya itu 40 ditambah 10, jadi 50 kan di sini. Dan kita menemukan titik keduanya di sini. Alhasil garisnya pun ditarik dari sini ke sini. Dan ini menyebabkan outputnya pun menjadi seperti ini. Begitu ya. Semoga paham. Jika belum paham boleh ditulis di komentar aja, nanti biar saya bantu jawab. Oke, kita next. Jika sudah draw line, draw rect, draw oval, selanjutnya kita bakal masuk ke draw string. Draw string sendiri ini adalah bagaimana kita untuk membuat string. Betul ya, dengan kata-katanya string itu berarti kita membuat string gitu kan. String di sini itu kita bisa membuat nama atau tulisan lain-lain lah pokoknya. Lalu membuat draw string juga kita membutuhkan draw s. Nah, yang paling bawah nih, string int1 int i. Nah, di sini stringnya bagaimana penulisannya, ini kita kasih kutip 2 ya. Tuh, kutip 2. Lalu di sini adalah titik temunya. Taruh di mana string ini gitu kan. Kayak misalkan ini 10 nih. Ini kita tulis ini X, ini Y. Ini adalah titik temunya. X-nya di mana, Y-nya di mana. Misalkan X-nya di 50. Lalu Y-nya di 10. Nah, ini akan mempresentasikan si string ini. Ntar gua bakal kasih unjuk dulu. Nah, ini akan mempresentasikan si string ini berada di, kan ini X 50 kan, dan Y 10. Dan dia tulisannya tuh di sini nih. Jadi ntar misalkan ada tulisan, bakal tulisannya seperti ini, panjang. Misalkan di sini gue tulis nama Anggi Juniawan lah, nama gue sendiri. Nah, dia nanti munculnya di situ, di sini nih. Karena kan titik temunya 10, maksudnya titik X-nya 50, Y-nya 10. Di sini nih ketemunya, lalu manjang ke kanan. Jika nggak percaya, kita coba ya. Dan hasilnya tuh. Betulnya di sini 10, di sini tuh 10. Lalu ini 50 di sini.
Untuk drawstring hanya segitu aja, dia simple banget ya, cuman ngisi nama atau ngisi string lah pokoknya. Di sini bebas ya, apa aja gitu. Seperti kayak gini. Kalau misalnya kita enter pun dia ada plusnya gitu ya. Ada plus otomatis. Tapi nggak bisa di enter. Kalau mau di enter harus bikin drawstring baru. Setelah itu kan dia sini cuman teks sama titik temunya aja. Oke, untuk drawstring selesai. Selanjutnya kita akan membahas draw round dan draw polygon. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka bisa di like, dan support gua ada di Saweria, di linknya ada di deskripsi atau di komentar. Boleh kalian support saya di sana. Sekian dari gua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.